Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Adi selaku dosen di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan juga kepada teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan membahas bab 3 tentang konstitusi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wafik Nurhaliza sebagai moderator dan juga anggota yang lainnya yaitu ada dari Ilman Nur Aziza sebagai pemateri yang pertama dan Halifah Nurul Afgani sebagai pemateri yang kedua. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada hakikat konstitusi yang akan oleh saya jelaskan. Konstitusi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Konstitusi pada masa itu tidak dibukukan dalam naskah tertulis. Konstitusi pada masa itu memiliki pengertian yang sangat luas. Konstitusi mencakup segala hal mengenai kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Pada masa itu, Aristoteles menyebut konstitusi sebagai politeia. Politeia diartikan sebagai kekuasaan dalam negara. Politeia juga memiliki kedudukan lebih tinggi dari nomoi atau undang-undang biasa. Politeia memiliki kedudukan lebih tinggi karena politeia mempunyai kekuasaan membentuk, sedangkan nomoi merupakan produk atau peraturan yang dibentuk. Ada beberapa arti konstitusi. Yang pertama ada konstitusi dalam arti luas. Konstitusi memiliki cakupan lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi memiliki keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Istilah konstitusi dalam arti sempit. Kodifikasi memiliki pengaruh besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Paham kodifikasi juga menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Yang ketiga ada konstitusi dalam arti material. Material sama dengan artinya materi. Material pengertian konstitusi menitikberatkan pada materi atau muatan konstitusi. Konstitusi memuat aturan-aturan dasar tentang pola ketatanegaraan. Yang pertama ada bentuk negara, yang kedua susunan negara, yang ketiga kekuasaan pemerintahan, yang keempat hak-hak yang diperintah atau rakyat, yang kelima hubungan antara pemerintah dan rakyat, yang keenam cara pembentukan badan-badan pemerintah. Kemudian ada konstitusi dalam arti formil. Konstitusi dalam arti formil merupakan hukum dasar yang difokuskan pada prosedur pembentukannya. Sebuah konstitusi pembentukannya harus istimewa dibanding pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Begitu juga dengan perubahannya, harus ada tata cara untuk mengubah konstitusi yang bersangkutan. Yang kelima ada konstitusi dalam pandangan ahli. Yang pertama ada dari Lassalle, yaitu filsuf dari Jerman. Konstitusi merupakan hubungan antara kekuasaan dalam masyarakat. Wujud kekuasaan dalam masyarakat adalah golongan yang mempunyai kedudukan nyata dalam masyarakat, seperti kepala negara dan juga partai politik. Yang kedua ada dari Sri Somantri, merupakan ahli hukum dari Indonesia, yang menyatakan bahwa konstitusi itu sebuah naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Yang ketiga ada dari Hermann Heller, yaitu ahli hukum dari Jerman. Hermann Heller membagi konstitusi dalam 3 pengertian. Yang pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Yang kedua, konstitusi dalam arti hukum, yaitu setelah orang mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, konstitusi sebagai peraturan hukum tertulis, yaitu setelah orang mulai menulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Yang keempat adalah K.C. Weir. Weir mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Yang kelima ada dari Carl Schmitt, yaitu ahli filsafat dari Jerman. Carl Schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian. Yang pertama, konstitusi dalam arti absolut. Yang kedua, konstitusi dalam arti relatif. Yang ketiga, ada konstitusi dalam arti positif. Yang keempat, ada konstitusi dalam arti ideal.
Kemudian ada nilai, tujuan, dan fungsi konstitusi. Nilai-nilai dalam konstitusi itu ada 3. Yang pertama, nilai normatif. Nilai normatif merupakan suatu konstitusi memiliki nilai normatifnya jika resmi diterima oleh suatu bangsa. Konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum legal, tetapi nyata dan efektif dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ada nilai nominal. Konstitusi memuat nilai nominal jika menurut hukum berlaku. Yang ketiga ada nilai semantik. Konstitusi dikatakan bernilai semantik jika hanya untuk kepentingan penguasa saja. Kemudian ada tujuan-tujuan dari konstitusi. Yang pertama, konstitusi membatasi kekuasaan penguasa. Kemudian yang kedua, konstitusi melindungi hak asasi manusia. Konstitusi menjamin terlaksananya kewajiban dan menjamin terpenuhinya hak. Yang ketiga, ada konstitusi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Tanpa berpegang pada ketentuan dalam konstitusi penyelenggaraan negara, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sekian materi dari saya. Saya lanjutkan kepada pemateri yang pertama, yaitu Irma Nur Azizah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi konstitusi. Secara garis besar, konstitusi memiliki 2 fungsi utama, yaitu yang pertama berfungsi sebagai menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa negara. Yang kedua yaitu menjamin hak-hak asasi manusia melalui aturan tentang hak asasi. Menurut Jimli Asidiki, pakar hukum tata negara mengemukakan 8 fungsi konstitusi, yaitu yang pertama sebagai penentu atau pembatas kekuasaan, yang kedua sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, yang ketiga sebagai pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara, yang keempat sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Yang keenam, sebagai simbolis. Yang ketujuh, sebagai sarana pengendalian masyarakat. Yang kedelapan, sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat. Undang-Undang Dasar berfungsi membatasi dan membagi kekuasaan. Secara garis besar, setiap undang-undang dasar memuat ketentuan mengenai hal-hal berikut, yaitu yang pertama mengenai organisasi negara. Dalam negara federal, konstitusi memuat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintahan negara bagian serta memuat penyelesaian masalah yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan. Yang kedua mengenai hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi, misalnya hak hidup, hak beragama, hak memperoleh pendidikan, hak jaminan penghidupan yang layak, dan hak memperoleh jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga mengenai proses mengubah undang-undang dasar. Konstitusi memuat cara mengubah undang-undang dasar, misalnya proses perubahan undang-undang dengan cara referendum, atau mengacu pada ketentuan dalam konstitusi itu sendiri. Yang keempat, mengenai larangan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Larangan mengubah sifat tertentu ini memiliki tujuan, yaitu menghindari perpecahan dalam negara. Misalnya, larangan mengubah susunan negara, kesatuan, atau serikat. Yang kelima, mengenai memuat cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita dan ideologi negara Indonesia termuat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea 3 dan 4. Yang selanjutnya ada kedudukan konstitusi. Kedudukan dimaknai sebagai sebuah tempat atau posisi, sedangkan konstitusi berarti posisi atau tempat suatu undang-undang dasar negara jika disandingkan dengan peraturan lainnya. Menurut Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkemuka dari Austria, berpendapat bahwa konstitusi memberi kekuasaan membentuk hukum kepada pihak yang ditentukan. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. UUD 1945
memiliki nilai dan makna besar bagi bangsa dan negara Indonesia. UUD ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu nilai-nilai yang mencerminkan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental dan nilai-nilai yang mencerminkan tertib hukum. Nilai-nilai pokok kaidah negara yang fundamental terdapat pada pembukaan. Dalam pembukaan UUD 1945 memuat nilai-nilai pokok negara yang fundamental, yaitu yang pertama, peraturan ditentukan dan dibuat oleh pembentuk negara. Yang kedua, adanya pernyataan lahir atau diijab-kabulkan sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk dijadikan hal-hal tertentu sebagai dasar dari negara yang dibentuknya. UUD 1945 memuat dasar-dasar negara yang dibentuk, yaitu sebagai yang pertama, tujuan negara atau tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum terlihat dari kalimat yang terdapat dalam alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan umum dihubungkan dengan status negara Indonesia sebagai masyarakat dunia. Makna yang terkandung dalam tujuan negara merupakan penerapan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Adapun tujuan khusus negara Indonesia terlihat dari kalimat yang terdapat dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini bersifat khusus karena dihubungkan dengan status Indonesia sebagai negara yang ingin memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Yang kedua, ada asas kerohanian negara. Asas kerohanian negara ini merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, ada asas politik negara. UUD 1945 ini terdapat asas 3 politik negara, yaitu yang pertama, dasar hukum atau undang-undang dasar, yaitu peraturan yang sangat penting keberadaannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Yang kedua, sebagai bentuk pemerintahan republik, yaitu bentuk pemerintahan dengan kepala negara dan pemerintahannya bisa dijabat oleh masyarakat sipil yang sudah mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat, berarti bahwa negara Indonesia ini bukan negara yang dipimpin oleh seorang monarki atau juga kelompok kepentingan. Akan tetapi, negara ini dipimpin oleh rakyat yang mempunyai otoritas tertinggi. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri 1 yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada pemateri 2, kepadanya saya persilakan. Terima kasih pada moderator. Selanjutnya yaitu contoh tentang konstitusi. Sebelumnya, konstitusi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, konstitusi tertulis, yaitu merupakan konstitusi yang umumnya dipahami oleh orang. Konstitusi ini identik dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis termasuk bagian dari konstitusi, tidak seperti namanya. Terkadang contoh dari konstitusi ini tetap tertulis, namun penggunaannya tidak mengikat dan resmi seperti konstitusi tertulis. Contoh hukum dasar tertulis di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Resmi menjadi konstitusi Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Beberapa periodisasi konstitusi di Indonesia adalah, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 setelah kemerdekaan. Undang-Undang Dasar ini berlaku sampai 27 Desember 1949. Lalu Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekret Presiden 1959. Setelah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, Undang-Undang Dasar 1945 tidak otomatis kembali digunakan.
Lalu, Undang-Undang Dasar 1945 masa pemerintahan Orde Lama. Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi kembali digunakan. Lalu ada Undang-Undang Dasar 1945 masa pemerintahan Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru dimulai sekitar tahun 1966. Masa ini pemerintahannya bertekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Dasar RIS. Sesuai dengan namanya, Undang-Undang Dasar RIS berlaku ketika Indonesia berbentuk negara serikat. Konstitusi ini tidak berlangsung lama. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia memutuskan kembali menjadi negara kesatuan. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara. Undang-Undang Dasar Sementara dikenal dengan nama UUD Sementara 1950. Konstitusi ini berlaku menggantikan Undang-Undang Dasar RIS. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen. Ketika masa reformasi, beberapa perubahan dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahannya dilakukan sebanyak 4 kali sampai tahun 2004. Lalu ada contoh hukum dasar tidak tertulis di Indonesia. Yang pertama, musyawarah untuk mufakat. Musyawarah menjadi ciri khas Indonesia dan sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila secara resmi akta ini tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis. Tetapi digunakan pada berbagai pertemuan dalam menyelesaikan berbagai masalah. Yang kedua, pidato kenegaraan Presiden. Dimulai sejak zaman pemerintahan Orde Baru, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan sehari sebelum peringatan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, pidato Presiden awal tahun. Selain pidato kenegaraan sebelum memperingati Hari Kemerdekaan, pidato kenegaraan juga disampaikan Presiden di hadapan anggota DPR. Yang keempat, adat istiadat. Dalam masyarakat Indonesia berlaku adat istiadat dan norma baik yang selalu ditaati. Misalnya upacara menghormati orang yang sudah meninggal dunia, berjalan membungkuk di depan orang tua, dan sebagainya. Adat dan norma termasuk ke dalam konstitusi tidak tertulis. Demikian penjelasan mengenai contoh hukum dasar tertulis dan tidak tertulis di Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 2 yang telah menyampaikan materinya. Untuk itu, sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak dan juga teman-teman yang sudah menyimak materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.